Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi indah yang tak pernah menyentuh hati seorang pemuda sederhana seperti saya, hingga hari itu tiba dan semuanya berubah selamanya. Saat saya mengetahui rahasia besar dalam tubuh saya, kehamilan yang tak mungkin bagi seorang pria, dan ayahnya adalah direktur utama perusahaan raksasa yang dingin dan berkuasa, hati saya hancur berkeping-keping. Apakah ini kutukan atau anugerah, ketika cinta terlarang ini mengancam segala yang saya miliki, memaksa saya memilih antara rahasia dan kebenaran yang bisa menghancurkan kami berdua. Saya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, napas tersengal-sengal seolah baru saja lari dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi, ini kenyataan yang menyerang saya setiap pagi sejak 2 bulan lalu. Kenapa harus saya, gumam saya dalam hati, menatap cermin di kamar kecil saya di pinggiran Jakarta, di mana suara klakson mobil dan pedagang kaki lima saling bersahut-sahutan. Saya, Ari, seorang karyawan biasa di perusahaan multinasional, tak pernah membayangkan hidup saya akan jungkir balik karena satu malam yang seharusnya tak pernah terjadi. Malam itu, di pesta perusahaan yang mewah, mata kami bertemu, saya dan Bapak Rian, direktur utama yang disegani semua orang. Dia, dengan setelan mahal dan senyum karismatik, mendekati saya di balkon hotel, bicara tentang mimpi dan ambisi. Saya merasa seperti sedang melayang, hati yang selama ini kesepian tiba-tiba terisi. Tapi sekarang, rahasia ini menggerogoti jiwa saya hamil, entah bagaimana, dan anak itu miliknya. Dokter bilang ini kondisi langka, semacam anomali genetik yang hanya terjadi pada satu dari jutaan pria di dunia. Anda harus istirahat, Ari, katanya dengan nada prihatin. Tapi bagaimana saya bisa istirahat ketika setiap detik saya memikirkan bagaimana memberitahu Rian? Apakah dia akan percaya? Atau malah menolak saya, menganggap ini lelucon gila? Saya ingat tatapannya malam itu penuh gairah tapi juga rahasia. Dia sudah menikah dengan istri cantik dari keluarga kaya, dan rumor mengatakan pernikahan mereka hanyalah bisnis. Tapi bagi saya itu lebih dari sekadar malam, itu adalah awal dari badai emosi yang tak kunjung reda. Setiap hari di kantor, saya menghindari matanya, pura-pura sibuk dengan laporan keuangan. Ari, kamu terlihat pucat, tegur rekan kerja saya, Mia, saat makan siang. Saya tersenyum paksa, hanya kurang tidur. Tapi dalam hati, saya berteriak, aku hamil. Dan ayahnya atasan kita. Konflik batin ini menyiksa saya. Saya tumbuh di keluarga sederhana di Jawa Tengah, diajarkan untuk jujur dan bertanggung jawab. Tapi sekarang kebohongan ini seperti racun yang perlahan membunuh saya. Malam demi malam, saya berbaring sendirian, tangan menyentuh perut yang mulai membuncit sedikit, membayangkan bayi ini. Apa yang akan terjadi padamu, nak, bisik saya. Rasa takut bercampur sayang membuat air mata mengalir tanpa henti. Saya ingat bagaimana Rian memeluk saya malam itu, bisikannya lembut, kamu berbeda, Ari. Kamu membuat saya merasa hidup. Kata-kata itu sekarang terasa seperti pisau, menusuk hati yang sudah rapuh. Apakah dia benar-benar mencintai saya, atau hanya permainan sesaat? Saya harus mencari tahu, tapi bagaimana? Telepon saya berdering, nama Mia muncul. Ari, besok ada meeting penting dengan Pak Rian. Kamu siap? Saya mengangguk meski dia tak melihat, siap. Tapi dalam hati, saya gemetar. Besok, saya harus menghadapinya, menyembunyikan rahasia ini sambil hati berperang. Konflik ini semakin dalam, membuat saya meragukan segalanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan, atau lebih baik saya hilang selamanya? Pikiran itu menghantui saya, membuat malam semakin panjang. Saya tutup mata, berharap besok tak pernah tiba. Tapi takdir tak bisa dihindari, ia datang seperti ombak di pantai Bali, menyapu segalanya. Dan saya, terombang-ambing di tengahnya, mencoba bertahan. Rasa sakit ini, campuran cinta dan ketakutan, semakin menguat setiap detik. Saya tak tahu berapa lama lagi saya bisa menyembunyikannya.
Hari itu tiba lebih cepat dari yang saya inginkan. Di ruang meeting yang dingin berac, saya duduk di pojok, menghindari pandangan Rian yang duduk di ujung meja. Matanya menyapu ruangan, tapi saat menyentuh saya, ada kilatan aneh, penyesalan. Atau hanya imajinasi saya. Mari kita mulai, katanya tegas, suaranya bergema seperti guntur. Saya fokus pada catatan, tapi pikiran melayang ke malam itu. Bagaimana bisa satu momen intim mengubah segalanya? Tubuh saya sekarang menyimpan bukti hidup dari cinta terlarang itu. Setiap gerak saya terasa berat, perut yang mulai membesar disembunyikan di balik kemeja longgar. Ari, bagaimana laporan keuangan kuartal ini? Tanyanya tiba-tiba. Saya tersentak, suara saya gemetar saat menjawab. Semuanya stabil, Pak. Pendapatan naik 15. Dia mengangguk, tapi tatapannya menusuk, seolah tahu ada yang salah. Setelah meeting, saya buru-buru keluar, tapi tangannya menyentuh bahu saya. Ari, tunggu. Hati saya berdegup kencang. Kami berdua di koridor sepi. Kamu menghindari saya, katanya pelan. Saya menatap lantai, tidak, Pak. Hanya sibuk. Dia mendesah, malam itu. Saya tak menyesal, tapi situasi rumit. Kata-katanya seperti garam pada luka. Rumit. Bagi dia mungkin, tapi bagi saya ini kehancuran. Dalam hati saya berteriak, aku hamil anakmu. Apa yang rumit bagimu hanyalah mimpi buruk bagiku. Tapi saya diam, air mata hampir tumpah. Malam itu saya pulang ke apartemen kecil, merasa semakin kesepian. Telepon berdering, ibu dari desa. Ari, kapan pulang? Ibu kangen. Saya tersenyum getir, segera, Bu. Tapi bagaimana saya pulang dengan rahasia ini? Ibu yang taat agama, apa katanya jika tahu anaknya hamil di luar nikah, apalagi dengan pria? Konflik batin semakin dalam, seperti jurang yang tak berdasar. Saya ingat masa kecil di Yogyakarta, bermain di sawah, bermimpi hidup bahagia. Tapi sekarang, mimpi itu hancur. Rian, pria yang saya cintai, adalah musuh terbesar saya sendiri. Apakah dia akan menerima anak ini? Atau malah memaksa saya menghilang? Pikiran gelap itu menggerogoti saya. Esoknya, kejutan datang. Mia datang ke meja saya, wajah pucat. Ari, ada rumor. Pak Rian dan istrinya akan bercerai. Hati saya melonjak, campur antara harap dan takut. Apakah ini kesempatan? Tapi lalu, bagaimana dengan anak ini? Saya menyentuh perut, merasakan gerakan kecil pertama kalinya. Nak, ayahmu mungkin tak tahu tentangmu, bisik saya. Air mata mengalir, emosi membuncah. Saya harus bertemu Rian, tapi ketakutan melumpuhkan. Malam itu, saya bermimpi dia memeluk saya, berjanji selamanya. Tapi bangun dengan kenyataan pahit. Konflik ini semakin menyiksa, membuat saya meragukan cinta itu sendiri. Apakah layak? Atau lebih baik saya pergi jauh, membesarkan anak sendirian di pulau terpencil. Pikiran itu semakin kuat, emosi semakin dalam, seperti lautan yang bergelora. Saya tak bisa lagi menahan, besok saya harus menghadapinya. Malam semakin larut, tapi tidur tak kunjung datang. Saya berbaring, tangan di perut, merasakan denyut kehidupan yang tumbuh di dalam. Kenapa harus sekarang, gumam saya, air mata basah di bantal. Rumor perceraian Rian membuat hati saya bergejolak, harap bercampur dendam. Bagaimana bisa dia hidup mewah sementara saya berjuang sendirian? Pagi itu, saya putuskan bertemu dia. Di kantor, saya tunggu di lift, dan saat dia masuk, kami sendirian. Pak, kita perlu bicara, kata saya tegas, meski suara gemetar. Dia terkejut, Ari. Apa ini? Lift berhenti, kami ke ruangannya. Di sana, dengan pemandangan kota Jakarta di belakang, saya ceritakan semuanya. Saya hamil. Anak Anda. Wajahnya memucat, matanya melebar. Apa? Itu mustahil, teriaknya.
Saya tunjukkan hasil tes medis, tangan gemetar. Dia duduk, kepala di tangan. Bagaimana bisa? Saya tak siap. Kata-katanya seperti pukulan. Tak siap. Saya juga tak siap, tapi ini kenyataan. Dalam hati, saya berteriak, kamu yang memulai ini, sekarang tinggalkan saya. Tapi saya diam, emosi membara. Dia berdiri, memeluk saya tiba-tiba. Makan saya, Ari. Saya mencintaimu, tapi istri saya. Dia tahu tentang kita. Hati saya hancur. Dia sudah cerita pada istrinya. Pengkhianatan ini menusuk dalam. Kenapa? Kenapa kamu cerita? Tanya saya, suara pecah. Dia menatap saya, dia ancam cerai jika tak jujur. Tapi sekarang, dengan anak ini, kita harus pikirkan. Kami bicara panjang, tapi konflik semakin rumit. Istri Rian, seorang wanita kuat dari keluarga berpengaruh, tak akan rela kehilangan suaminya. Saya pulang dengan hati hancur, memikirkan masa depan. Malam itu, telepon dari nomor tak dikenal. Ari. Ini istri Rian. Kita perlu bertemu. Suaranya dingin, membuat bulu kuduk merinding. Besok, kami bertemu di kai tersembunyi. Dia cantik, tapi matanya penuh amarah. Kamu hamil anak suamiku. Ini gila, katanya. Saya jelaskan, tapi dia tertawa sinis. Kamu pikir bisa ambil dia dari saya? Saya akan hancurkanmu. Ancaman itu membuat saya gemetar. Pengkhianatan dari Rian, sekarang ancaman dari istrinya, semua menyiksa jiwa saya. Dalam hati, saya bertanya, apa salahku mencintai? Emosi semakin membuncah, seperti api yang tak terkendali. Saya tak tahu harus bagaimana, tapi satu hal pasti, saya akan lindungi anak ini, meski harus sendirian. Konflik batin ini semakin dalam, membuat saya merasa seperti sedang tenggelam. Badai emosi semakin kencang, menyapu hati saya tanpa ampun. Setelah pertemuan dengan istri Rian, saya tak bisa tidur. Ancamannya bergema, saya akan pastikan kamu hilang dari hidupnya. Apa artinya? Apakah dia akan sakiti saya? Atau anak ini? Saya pegang perut, merasakan tendangan kecil, dan air mata mengalir. Nak, makan ayahmu yang lemah, bisik saya. Pagi itu, Rian hubungi saya. Ari, istriku tahu semuanya. Dia marah besar. Suaranya panik. Saya marah, kamu yang cerita. Kenapa khianati saya? Dia diam lama, lalu saya takut kehilanganmu. Tapi sekarang kita harus kabur. Kabur? Kemana? Saya ragu, tapi cinta membuat saya setuju. Kami rencanakan pergi ke Bali, bersembunyi di ila miliknya. Tapi sebelum berangkat, kejadian tak terduga. Di kantor, polisi datang tuduh saya korupsi. Ini pasti ulah istri Rian, pikir saya. Rian datang bela saya. Ini salah paham, katanya. Tapi bukti palsu membuat saya ditahan sementara. Di sel dingin, saya sendirian memikirkan anak. Kenapa hidup begini kejam? Konflik batin membara, cinta pada Rian, kebencian pada pengkhianatannya. Akhirnya, Rian bebaskan saya dengan pengaruhnya. Makan saya, katanya, peluk saya erat. Kami kabur ke Bali malam itu. Di sana, di pantai tenang, kami bicara hati ke hati. Saya mencintaimu sejak pertama, katanya. Tapi saya tanya, kenapa khianati dengan cerita pada istri? Dia menangis, saya takut. Tapi sekarang, saya pilih kamu. Emosi kami meledak, tapi tak ada yang intim, hanya pelukan penuh air mata. Namun, istri Rian tak menyerah. Dia kirim orang bayaran, serang kami di ila. Kami lari, hati berdegup. Ini akhirnya, pikir saya. Dalam pelarian, saya rasakan sakit perut hebat. Bayi, teriak saya. Rian bawa saya ke rumah sakit kecil. Dokter bilang kehamilan beresiko tinggi.
Hati saya hancur, takut kehilangan anak. Rian pegang tangan saya, kita akan lewati ini bersama. Tapi pengkhianatan masa lalu masih menghantui. Emosi semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Saya ragu apakah dia benar-benar berubah. Atau ini jebakan lain. Konflik ini menyiksa, membuat saya merasa seperti jiwa yang terpecah. Di rumah sakit kecil di Bali, suara ombak samar terdengar, tapi hati saya bergolak seperti badai. Sakit perut semakin hebat, dokter bilang bayi dalam bahaya. Anda harus operasi darurat, katanya. Rian di sisi saya, wajah pucat, pegang tangan erat. Ari, tahan ya. Untuk kita. Tapi dalam hati, saya berteriak, kenapa harus sekarang, setelah semua pengkhianatan? Saya ingat bagaimana dia cerita pada istrinya, membiarkan ancaman datang. Apakah cinta ini layak? Operasi berjalan tegang, saya semi sadar, mendengar tangis bayi. Anak laki-laki sehat, kata dokter. Saat saya bangun, Rian pegang bayi kami. Lihat, Ari. Anak kita. Air mata mengalir, emosi membuncah, campur bahagia dan sakit. Tapi lalu, polisi datang lagi, kali ini untuk Rian. Anda dituduh penggelapan, kata mereka. Ternyata istri Rian balas dendam, palsukan bukti. Rian ditangkap, tapi sebelum pergi, bisik, lindungi anak kita. Saya akan kembali. Saya sendirian lagi, dengan bayi di pelukan. Nak, ayahmu pergi karena pengkhianatan, gumam saya. Konflik batin semakin parah, saya cintai dia, tapi benci ulahnya. Saya kembali ke Jakarta, sembunyi di rumah teman. Malam-malam panjang, saya peluk bayi, bernyanyi lagu daerah Jawa. Apa masa depan kita? Emosi seperti tsunami, menyapu segala harap. Lalu, kejutan, Mia datang bawa bukti bahwa istri Rianlah pelaku. Kita bisa bebaskan Pak Rian, katanya. Saya ragu, tapi untuk anak, saya setuju. Kami ke pengadilan, saya bersaksi. Ini konspirasi, kata saya, suara gemetar. Istri Rian di sana, matanya penuh kebencian. Kamu hancurkan keluargaku, teriaknya. Tapi bukti menang, Rian bebas. Dia datang ke saya, peluk kami bertiga. Makan saya, Ari. Saya salah. Emosi meledak, air mata banjir. Tapi masih ada luka, bagaimana aku percaya lagi? Konflik ini semakin dalam, jiwa saya terbelah antara ma dan dendam. Saya butuh waktu, tapi untuk anak, saya coba. Pengkhianatan itu menyisakan bekas, tapi cinta mulai menyembuhkan. Emosi mencapai puncaknya, seperti gunung berapi yang meletus setelah lama diam. Rian bebas, tapi hubungan kami rapuh. Kami tinggal bersama di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, jauh dari gemerlap kota. Setiap malam, saya lihat dia main dengan bayi kami, yang kami namai Adi, simbol harapan baru. Tapi dalam hati, pengkhianatan itu masih membara. Kenapa kamu biarkan istri hancurkan kita? Tanya saya suatu malam, suara pecah. Dia menatap saya, mata penuh penyesalan. Saya bodoh, Ari. Takut kehilangan status. Tapi sekarang, saya sadar, kamu dan Adi adalah segalanya. Kata-katanya menyentuh, tapi luka tak hilang begitu saja. Saya peluk Adi, merasakan kehangatan kecil itu, dan berpikir, untukmu, nak, aku akan coba makan. Hari-hari berlalu, kami bangun kembali. Rian cerai resmi, tinggalkan perusahaan, pilih hidup sederhana. Tapi istri lama tak menyerah, dia kirim surat ancaman. Ini belum selesai, tulisnya. Kami lapor polisi, tapi ketakutan tetap. Malam itu serangan datang, orang suruhan istri datang ke rumah. Rian lawan mereka, lindungi kami. Lari, Ari, teriaknya. Saya kabur dengan Adi, hati hancur melihat Rian terluka. Polisi datang, tangkap pelaku. Di rumah sakit, Rian terbaring, tapi selamat. Saya akan lindungi kalian selamanya, katanya lemah. Saat itu, emosi saya meledak, cinta mengalahkan dendam. Aku makan kamu, bisik saya, peluk dia.
Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran, membuat kami lebih kuat. Kami pindah ke desa di Jawa, hidup tenang. Saya ajar Adi nilai-nilai Indonesia, gotong royong, kejujuran. Rian berubah jadi ayah penuh kasih. Konflik batin akhirnya reda, diganti kedamaian. Tapi tak sempurna, kadang luka terbuka, tapi kami hadapi bersama. Kini, melihat Adi tumbuh, saya sadar, cinta terlarang ini jadi anugerah. Kami bahagia dalam cara kami sendiri. Hidup tak selalu indah, tapi dengan ma dan pengertian, ia jadi bermakna. Rahasia kehamilan itu jadi cerita kami, penuh drama tapi akhirnya personel. Saya tatap Rian, senyum, terima kasih atas semuanya. Dan dia jawab, kamu adalah hatiku. Emosi yang pernah hancur kini utuh kembali dalam pelukan keluarga kecil kami.